Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini, mari kita belajar tentang soal pretest PPG untuk pedagogik. Dan ini merupakan bagian kedua. Nah, seperti video-video sebelumnya, tentu di video kali ini ada beberapa catatan yang perlu teman-teman perhatikan. Catatan yang pertama, di sini kita akan membahas 5 soal. Nah, soalnya ini terkait dia dengan model pembelajaran. Dan tentunya catatan berikutnya adalah mari kita berdiskusi ketika nanti teman-teman menemukan ada jawaban atau pembahasan yang salah. Oke, untuk tidak berlama-lama kita langsung ke soal yang pertama. Nah, untuk soal yang pertama, model pembelajaran berbasis masalah dapat digunakan dalam pelajaran PPKN untuk mencapai pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik. Salah satu ciri pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yaitu guru sebagai fasilitator. Nah, salah satu tujuan tugas fasilitator adalah yang A, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menerapkan keterampilan dalam berpikir tingkat tinggi dalam memecahkan masalah. Yang B, memfasilitasi peserta didik untuk aktif merumuskan dan memecahkan masalah secara mandiri baik pada kegiatan individu maupun kelompok sebagai proses membangun pengetahuan dan keterampilan berpikir. Yang C, memberikan penjelasan kepada peserta didik tentang hal-hal yang harus dilakukan secara memotivasi untuk belajar aktif sehingga menjadi pembelajaran yang mandiri. Yang D, menyelaraskan bahan ajar dengan kemampuan peserta didik untuk memecahkan masalah. Yang E, memberikan rangsangan keingintahuan peserta didik sehingga mampu memecahkan masalah baik secara individu maupun kelompok. Nah, untuk soal nomor satu ini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor satu ini, jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu memfasilitasi peserta didik untuk aktif merumuskan dan memecahkan masalah secara mandiri, baik pada kegiatan individu maupun kelompok sebagai proses membangun pengetahuan dan keterampilan berpikir. Nah, untuk soal nomor satu ini untuk model pembelajarannya itu dia menggunakan PBL. Nah, ini supaya PBL-nya ini atau model pembelajarannya ini lebih aktif dalam proses pembelajarannya. Jadi di sini guru sebagai fasilitator. Nah, ketika guru menjadi fasilitator dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah ini, kira-kira apa saja sih tugas dari fasilitator tersebut? Nah, seperti teman-teman ketahui juga bahwa model pembelajaran berbasis masalah ini merupakan salah satu model pembelajaran yang tentunya berpusat pada peserta didik atau siswa. Nah, oke, sekarang kita lihat nih pembahasan singkatnya terkait dia dengan tujuan tugas fasilitator. Nah, di sini pendekatan pembelajaran yang berpusat pada murid dipandang bahwa proses dan pengalaman belajar diatur dan dikontrol oleh murid itu sendiri. Murid secara mandiri memutuskan tentang bagaimana, di mana, dan kapan belajar tentang suatu hal yang mereka anggap penting. Nah, jadi ini ya kalau berpusat kepada siswa, tentu ini siswanya yang lebih aktif ya, yang bisa mengontrol, maksudnya yang mengontrol tentang pembelajaran apa sih yang pengen dia bahas. Nah, tapi tetap ya harus guru sebagai fasilitator yang tentunya menyediakan hal-hal yang dibutuhkan oleh siswa dan jangan lupa juga kita akan mengarahkan juga ya siapa tahu nanti ada anak yang keluar dari topik yang kita bahas ya. Oke, selanjutnya di sini langkah-langkah pembelajaran student center learning. Nah, jadi ini ketika kita menggunakan eh, berpusat pada peserta didik, alangkah baiknya kita memperhatikan beberapa langkah-langkahnya. Oke, data dianalisis secara kualitatif, hasil penelitian menunjukkan langkah-langkah pendekatan student-centered learning dalam menanamkan kedisiplinan dan kemandirian anak sebagai berikut. Jadi, langkah-langkah yang pertama adalah seleksi topik, kemudian adalah perencanaan kerjasama, kemudian adalah implementasi, kemudian analisis dan penyajian hasil akhir, dan yang terakhir adalah evaluasi. Oke, di sini guru sebagai fasilitator bertugas memberikan kemudahan belajar kepada seluruh peserta didik agar mereka dapat belajar dalam suasana yang menyenangkan, gembira, penuh semangat, tidak cemas, dan berani mengemukakan pendapat secara terbuka. Nah, ini ya terkait dia dengan tugas dari guru yang menjadi fasilitator. Oke, di sini juga apa saja sih indikator guru sebagai fasilitator? Nah, di sini indikator variabel peran guru sebagai fasilitator terdiri dari tiga ukuran, yaitu satu, tindakan guru untuk membantu siswa dalam pembelajaran dengan memiliki sikap yang baik. Kedua, pemahaman terhadap peserta didik melalui kegiatan dalam pembelajaran. Dan yang ketiga di sini adalah memiliki kompetensi dalam menyikapi perbedaan individual peserta didik. Nah, jadi ini ya uraian singkat terkait dia dengan soal
soal nomor satu. Oke, next sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2, Pak Tino akan menjelaskan konsep perkalian sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik kepada siswa kelas 3 SD dengan peragaan sebagai berikut. Yang pertama, Pak Tino mengajak siswa mengamati 5 ekor kucing yang ada di halaman sekolah. Yang kedua adalah banyak kepala seekor kucing ada satu, sehingga banyak kepala 5 ekor kucing adalah 5 dikalikan satu. Yang ketiga adalah banyak mata seekor kucing adalah 2, sehingga banyak mata 5 ekor kucing adalah 5 dikalikan 2. Yang keempat adalah banyak kaki seekor kucing ada 4, sehingga banyak kaki 5 ekor kucing adalah 5 kali 4. Nah, peragaan yang dilakukan oleh Pak Tino dalam pembelajaran matematika termasuk model pembelajaran yang A, problem based learning atau PBL, yang B adalah cooperative learning, yang C adalah cooperative and inquiry, yang D adalah contextual teaching dan learning, yang E adalah inquiry dan discovery learning. Nah, untuk soal nomor 2 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 2 ini, jawaban yang tepat adalah contextual teaching dan learning. Nah, jadi untuk menjawab soal nomor 2 ini, tentunya ini teman-teman harus paham nih terkait dia dengan masing-masing atau model dari setiap pembelajaran. Nah, karena ini akan berpengaruh ketika kita harus menjawab pertanyaan dengan cara yang cepat. Nah, jadi setiap model ini harus teman-teman tahu sintaknya atau langkah-langkah yang dilakukan. Nah, jadi di sini kalau kita memperhatikan ini memang terkait dia dengan konteks teaching dan learning-nya. Karena di sini udah dicontohkan nih, Pak Tino akan menjelaskan konsep perkalian sesuai dengan prinsip-prinsip. Di sini adalah pembelajaran yang mendidik kepada siswa kelas 3 SD dengan peragaan sebagai berikut. Yang poin nomor satu di sini adalah Pak Tino mengajak siswa mengamati ekor kucing yang ada di halaman sekolah. Nah, jadi mungkin ini kebetulan juga ada kucing yang ada di sekolah. Jadi langsung saja digunakan oleh Pak Tino. Jadi ini sebenarnya juga sebuah perencanaan juga. Siapa tahu Pak Tinonya juga membawa ekor dan ditaruh di halaman sekolah. Nah, jadi ini ya terkait dia dengan contextual teaching dan learning. Oke, sekarang kita lihat nih pembahasan singkatnya terkait dia dengan contextual teaching dan learning. Oke, di sini pembelajaran kontekstual atau CTL di sini merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berikutnya di sini, model pembelajaran CTL ini ada beberapa langkah-langkahnya. Di sini yang pertama ada modeling, yaitu guru berperan sebagai model bagi peserta didik. Yang kedua di sini ada inquiry-nya, yaitu identifikasi, analisis, dan observasi. Yang ketiganya ada questioning, yaitu tanya jawab dengan peserta didik. Yang keempat di sini adalah learning community, yaitu siswa dibagi dalam beberapa kelompok belajar. Yang C-nya adalah konstruktivisme, yaitu konstruksi teori dan pemahaman. Yang keenam adalah reflection, yaitu siswa mengulas dan merangkum materi di akhir pertemuan. Yang ketujuh di sini adalah authentic assessment. Jadi siswa dinilai dan menilai secara objektif. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, untuk soal nomor 3, pada saat peserta didik melakukan eksperimen atau eksplorasi, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar dan tidaknya hipotesis. Data dapat diperoleh melalui membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, melakukan uji coba sendiri, dan sebagainya. Nah, langkah terakhir, peserta didik mengeneralisasi atau menarik kesimpulan. Kegiatan di atas merupakan langkah pembelajaran. Yang A adalah PBL, yang B adalah PJBL, yang C adalah cooperative learning, yang D adalah group investigation, yang E adalah metode demonstrasi. Nah, untuk soal nomor 3 ini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 3 ini, jawaban yang tepat adalah PBL. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa terkait dia dengan model pembelajaran nih, teman-teman harus tahu nih tentang pengertiannya, kemudian sintaknya, karena di sini ketika kita udah tahu, tentu kita bisa langsung menjawab. Oke, jadi sebenarnya kalau kita perhatikan di soalnya ini, narasinya ini hampir mirip dia dengan model pembelajaran discovery learning ya, karena di sini nanti ada pengumpulan datanya, kemudian ada generalisasinya,
atau kesimpulannya. Ini merupakan dua bagian ini merupakan langkah-langkah dalam model pembelajaran discovery learning. Nah, tapi di sini karena tidak adanya discovery learning berarti harus kita memperhatikan. Nah, kalau kita melakukan eksperimen, tentu di sini pasti model pembelajarannya juga dia terkait ya dengan problem based learning atau PBL. Nah, jadi tidak semua sih yang PBL itu harus kita melakukan eksperimen. Nah, tapi biasanya lebih dominannya kalau dia PBL memang kita melakukan eksperimen. Nah, di sini hampir mirip dia dengan discovery learning. Nah, kalau yang B di sini maksudnya kita beralih ke offsetnya ya. Yang B-nya ini adalah PJBL. Nah, kalau PJBL ini kan ini project ya. Jadi kita harus melakukan project, guru memberikan siswa kesempatan untuk melakukan atau merancang sebuah project dan biasanya untuk PJBL ini pasti menghasilkan yang namanya produk. Jadi sebenarnya tidak melulu produk, tapi biasanya PJBL ini memang identik dia dengan produk. Nah, yang C di sini adalah cooperative learning. Nah, kalau dia cooperative learning ini biasanya dalam pembelajarannya itu nanti guru akan membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil. Bisa 4 sampai 5 ya dalam satu kelompok. Nah, yang D ini adalah group investigation. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa GI atau group investigation ini merupakan tipe dari cooperative learning. Jadi, karena ini tipe dari cooperative learning, jadi tidak jauh beda dia dengan eh, pembelajarannya ya. Jadi prosesnya itu bisa menggunakan beberapa kelompok. Nah, kalau metode demonstrasi yang jelas di sini kan ditanyakan maksudnya ini model, berarti ini metode demonstrasi bukan termasuk ya ini ya. Oke, jadi sekarang kita lihat nih uraian singkatnya terkait dia dengan PBL. Nah, di sini PBL merupakan metode pembelajaran yang di dalamnya melibatkan siswa untuk berusaha memecahkan masalah dengan melalui beberapa tahap ilmiah. Nah, ini beberapa tahap ilmiah ya. Hal ini diharapkan siswa mampu mempelajari pengetahuan yang berkaitan dengan masalah tersebut, sekaligus siswa memiliki keterampilan dalam pemecahan masalah. Nah, berikutnya di sini ada beberapa langkah pelaksanaan model pembelajaran PBL. Yang pertama di sini adalah orientasi siswa pada masalah. Jadi di orientasi ini dikatakan pengenalan terhadap suatu masalah. Nah, yang kedua ini mengorganisasi siswa untuk belajar. Nah, tentunya belajar terkait dia dengan masalah. Yang ketiga adalah membimbing penyelidikan individual dan kelompok. Nah, pembimbing menyelidiki ini tentunya ini seperti eksperimen atau praktikum untuk menyelidiki permasalahan yang memang sudah ditentukan atau dipilih di awal. Nah, yang keempatnya adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang baru, yang kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, teman-teman juga perlu diperhatikan terkait juga dengan PBL ini. Ini kalau kita nanti ada narasinya yang seperti soal nomor 3 ini, kalau ada apa namanya, kalau ada discovery learning dan PBL-nya ini teman-teman harus cermat karena ini biasanya hampir-hampir mirip. Nah, di sini PBL dan discovery learning ini dia menggunakan pendekatan saintifik. Jadi nanti cara kerjanya itu menggunakan metode ilmiah atau tahap-tahapan ilmiah. Nah, ini perlu teman-teman perhatikan ya. Oke, di sini juga menyatakan bahwa tujuan PBL, jadi tujuan PBL itu yaitu membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan mengatasi masalah, belajar perorangan dewasa autentik yang menjadi pembelajaran yang mandiri. Belajar peranan orang dewasa yang autentik dan menjadi pembelajaran yang mandiri. Oke, di sini berikutnya adalah ciri-ciri dari pembelajaran berbasis masalah yang di sini yang pertama adalah pengajuan pertanyaan atau masalah sosial. Berikutnya adalah berfokus pada keterkaitan antara masalah dengan dunia nyata. Berikutnya adalah penyelidikan bersifat autentik. Yang D di sini adalah menghasilkan produk atau karya dan memamerkannya. Yang E adalah kerjasama antara siswa dalam menemukan solusi. Nah, ini ya untuk uraian singkat terkait dia dengan PBL. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Oke. Nah, untuk soal nomor 4, ketika memulai pembelajaran, Bu Ani menyodorkan sebuah isu aktual dalam bentuk pertanyaan yang memerlukan solusi. Lalu, dalam bentuk kelompok-kelompok kecil, nah siswa diminta untuk mencari alternatif solusi tersebut. Kegiatan yang dilakukan, Bu Ani tersebut mengisyaratkan implementasi model pembelajaran. Yang A adalah project based learning, yang B adalah problem based learning, yang C adalah discovery learning, yang D adalah inquiry learning. Nah, untuk soal nomor 4 ini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana?
Oke, jadi untuk soal nomor 4 ini, jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu Project Based Learning. Nah, jadi sebelum kita beralih ke uraian singkatnya, jadi teman-teman perlu memperhatikan nih narasi atau soal yang ini. Jadi kalau ada soal semacam ini, kalau di sini nanti model pembelajarannya itu kan banyak. Jadi sekali lagi saya ingatkan teman-teman harus tahu terkait dia dengan model pembelajaran, karena di sini ada keterangan lalu dalam bentuk kelompok-kelompok kecil. Nah, ini bisa saja nanti teman-teman beranggapan bahwa ini juga cooperative learning. Ini juga tidak ada salahnya karena memang cooperative learning itu memang harus membentuk yang namanya sebuah kelompok. Nah, tapi di sini karena tidak ada cooperative learning, nah jadi perlu teman-teman beralih ke bagian yang atasnya yaitu menyodorkan sebuah isu aktual dalam bentuk pertanyaan yang memerlukan solusi. Nah, ini perlu kita apa namanya perhatikan juga. Oke. Nah, jadi di sini kita uraian singkatnya aja karena nanti teman-teman juga akan berpikiran isu aktual. Jadi ini kan kalau isu aktual bisa jadi ini menjadi masalah dan ini kan nanti bisa jadi juga menjadi PBL ya. Oke. Kita lihat uraian singkatnya. PJBL adalah kepanjangan dari Project Based Learning. Project Based Learning adalah sebuah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Metode ini menuntut siswa dapat melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Nah, di sini untuk adapun sintak Project Based Learning ini yang pertama nih menentukan pertanyaan mendasar. Nah, mendesain perencanaan proyek, berikutnya adalah menyusun jadwal, berikutnya adalah monitoring dan evaluasi peserta didik dan perkembangan proyek dijalankan. Nah, baru di sini adalah pengujian hasil, baru di sini adalah evaluasi pengalaman. Oke, sekarang kita cek dulu di sini. Nah, jadi kalau kita cek di sini di awalnya itu adalah Bu Ani menyodorkan sebuah isu aktual dalam bentuk pertanyaan. Nah, jadi ini kita perlu perhatikan ya. Di sini di sintaknya, di bagian sintak yang pertamanya menentukan pertanyaan mendasar. Nah, jadi di sini ada isu aktual, kemudian diajukan dia dengan sebuah pertanyaan. Nah, kalau dia di problem based learning itu ada masalah yang sudah disuguhkan atau dicari oleh peserta didik. Jadi ini harus teman-teman memperhatikan sintaknya ya, karena di sini mungkin kita beranggapan mirip-mirip, tapi sebenarnya perlu ada analisis lebih untuk bisa kita paham dan tentunya bisa membedakan hal tersebut. Oke, sekarang kita lanjut untuk uraian singkatnya. Di sini tujuan dari PJBL ada antara lain satu, yaitu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah proyek. Yang kedua adalah memperoleh kemampuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah membuat peserta didik lebih aktif dalam memecahkan masalah proyek yang kompleks dengan hasil produk yang nyata. Oke, berikutnya di sini ada karakteristik project based learning. Di sini ada sumbernya yang sudah saya cantumkan. Oke, jadi karakteristiknya itu di sini ada yang pertama adalah berfokus pada peserta pembelajaran atau siswa. Nah, berikutnya adalah berbasis proyek dalam pembelajarannya. Kemudian ada mengembangkan partisipasi aktif dari peserta didik. Berikutnya adalah menumbuhkan inisiatif dan kemandirian dari peserta didik. Berikutnya adalah melatih kolaborasi dan tanggung jawab untuk mengakses dan mengelola informasi untuk mencari solusi. Berikutnya adalah melatih berpikir kritis dan kreativitas peserta didik. Berikutnya adalah evaluasi dilakukan secara berkala karena peserta melakukan refleksi. Yang terakhir di sini untuk karakteristiknya adalah proyek pembelajaran menghasilkan sebuah produk atau output yang jelas. Nah, ini ya. Oke, next kita lanjut ke soal kelima atau soal yang terakhir. Nah, untuk soal nomor 5, sebelum memulai proses belajar mengajar di dalam kelas, Bu Nur meminta peserta didik terlebih dahulu untuk mengobservasi suatu fenomena. Kemudian peserta didik diminta mencatat masalah-masalah yang muncul. Setelah itu, peserta didik dirangsang untuk berpikir kritis dalam memecahkan masalah yang ada. Sementara itu, Bu Nur mengarahkan peserta didik untuk bertanya, membuktikan asumsi dan mendengarkan pendapat yang berbeda dari mereka. Kegiatan yang dilakukan Bu Nur tersebut mengisyaratkan implementasi model pembelajaran PJBL, yang B adalah PBL, sedangkan yang C adalah Discovery Learning, yang D adalah Inquiry Learning. Nah, untuk soal nomor 5 ini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 5 ini, saya rasa nih teman-teman udah bisa langsung menebak jawabannya, karena di sini udah jelas mengatakan ada mencatat masalah-masalah ya. Oke, tentu jawabannya adalah PBL.
Nah, sekarang kita lihat uraian singkatnya, karena uraian singkatnya di nomor sebelumnya itu lebih lebih banyak. Jadi di sini saya akan menguraikannya singkat untuk mengulang-ulangnya saja. Oke, jadi di sini PBL merupakan metode pembelajaran yang di dalamnya melibatkan siswa untuk berusaha memecahkan masalah dengan melalui beberapa tahap ilmiah. Hal ini diharapkan siswa mampu mempelajari pengetahuan yang berkaitan dengan masalah tersebut, sekaligus siswa memiliki keterampilan dalam memecahkan masalah. Nah, berikutnya di sini sintaknya adalah yang pertama adalah orientasi siswa pada masalah, berikutnya adalah mengorganisasi siswa untuk belajar, berikutnya adalah membimbing penyelidikan individual dan kelompok, yang berikutnya adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya, yang terakhir di sini adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, ini ya terkait ya dengan soal nomor 5. Oke, karena berakhir soalnya, berarti saatnya saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton videonya ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.